Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan tahu alhamdulillahirabbil segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan kepada kita semua untuk kembali bertemu dengan bulan penuh keberkahan, bulan suci Ramadan. Yang biarkan tahu senang sekali ya rasanya Tata kembali lagi hadir menemani Anda dalam program kajian Ramadan yang merupakan kerjasama Kops Mubalik Muhammadiyah Kota Padang Sidimpuan bersama 105 FM. Dan pada kesempatan hari ini, hari Sabtu 14 Maret 2026 ya, pukul 13 hingga nanti mendekati formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama-sama mengikuti kajian dengan tema yang sangat menarik dan penting bagi kehidupan keluarga kita. Dan tema yang akan kita bahas yaitu peran figur ayah di keluarga dalam pembentukan representasi ketuhanan pada anak. Dan insya Allah kajian ini akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Kak Nyala Nasiwah M. Hasibuan dan Kak Raisa Agnia Q. Hasibuan. Dan ini sebelum itu kita sapa dulu. Assalamualaikum Kak. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik juga alhamdulillah ya. Oke ya rekan tahu yang ingin bergabung boleh banget, yang ingin bertanya-tanya ya di siang hari ini boleh banget hubungi ke nomor 0822999105 dan hanya bisa melalui via chat WhatsApp dan SMS ini. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan ya Kak, ini Tata tanya dulu kenapa orang Kakak ini mengangkat tema tentang peran ayah ini, figur ayah ini pada siang hari ini. Boleh banget untuk kakaknya yang mana ini, Kak Nyala atau Kak Raisa ini? Boleh banget. Jadi sebenarnya itu tema ini berangkat dari seperti yang kita tahu ya, kalau akhir ini ada film yang lagi tren banget namanya Sore. Iya besar Sore. Jadi cara penulisan Sore itu benar-benar lumayan memikat aku banget gitu. Jadi aku memutuskan untuk mencari lebih tahu tentang sutradaranya, Yandi Lawrence ya. Jadi di satu kesempatan itu Yandi Lawrence ini hadir ke podcastnya Raditya Dika. Jadi dia membahas pengalaman hidupnya, apalagi khususnya hubungan dia dengan ayahnya. Jadi di situ ada satu kalimat yang menurut aku benar-benar lumayan menarik ya, dari Yandi Lawrence-nya, dari pengalaman pribadi dia dan juga dia sebagai seorang ayah gitu. Dia itu mengucapkan kalau misalnya nih, menurut dia ayah itu seperti apa ya, etalase ketuhanan bagi anak. Karena kalau misalnya ayah itu adalah sosok pertama yang menggambarkan gimana sih sosok Tuhan itu ataupun sosok yang berotoritas gitu di kehidupan anak. Itu sih sebenarnya asal mula kenapa kita memilih tema ini sebenarnya. Oke, mungkin dari Kak siapa tadi Kak Raisa ya? Boleh banget atau kita langsung ke pembahasan ini? Boleh. Boleh. Oh ya, boleh banget Kak. Kakaknya yang mana? Jadi misalnya nih, kalau ayah penuh kasih sayang, anak itu bisa belajar bahwa Allah itu maha pengasih. Nah, tapi kalau ayah keras tanpa kasih, anak bisa salah paham mengira Tuhan itu menakutkan. Betul tidak? Iya. Nyala gimana? Setuju sih, karena memang figur ayah itu kan ya. Karena kalau bagi anak itu kan itu kayak figur yang pertama dilihat, yang misalnya dia tuh memang kuat gitu, penuh otoritas. Jadi jangan sampai kegagalan atau kekuatan itu disalahartikan sama anak. Oke, masih ada lagi nih Kak? Nah, jadi juga sebenarnya figur ayah itu kayak ini ya, kayak kita terbuka gitu ya. Jadi kalau misalnya nih ayahnya cuma ngasih uang doang, tapi maksudnya nggak ngajarin nilai-nilai kehidupan, jadi ya kira-kira pasti anaknya bisa salah nangkep konsep gitu ya terhadap sosok Tuhan ini. Apalagi kalau pakai data ya, Indonesia negara fatherless ya. Iya. Negara fatherless ya. Hampir kalau yang aku baca dari BKKBN itu 2021 ini menunjukkan 20,9% anak Indonesia itu kehilangan peran ayah. Jadi
memang hampir 60-70% itu anak tumbuh tanpa keterlibatan ayah di Indonesia ini. Maka itu kita perlu apa ya, perlu tahu bahwa sebenarnya betapa penting sih peran ayah itu gitu. Dan kayak ternyata berpengaruh itu terhadap kehidupan kita itu mendatang. Bahwa peran ayah itu tuh emang apalagi mengenai spiritualitas Iya, ya, betul. terhadap Tuhan gitu, terhadap Allah, peran ayah itu memang sangat penting gitu. Karena memang kalau ibu mungkin lebih nurturing ya, lebih mengasihi gitu. Kalau ayah kan memang kita lihat itu sebagai seorang otoriter yang berkuasa gitu. Jadi jangan sampai ketidakhadiran itu pada keluarga itu membuat anak itu salah menangkap gitu tentang kekuasaan gitu, mungkin abuse of power, atau mungkin uh, melihat kalau misalnya ya kekuasaan itu berarti sih dengan kekerasan atau gitu. Memang peran ayah itu yang Penting. untuk spiritual anak ini. Oke ya rekan Raul, mungkin kita jeda dulu ya Kak. Dengan beberapa iklan ini nanti kita akan kembali lagi di sesi berikutnya. Jadi buat rekan Raul yang ingin bertanya-tanya, boleh banget ini langsung hubungi ke nomor 0822 9996105. Jadi buat rekan Raul jangan kemana-mana ya. Nanti kita akan membahas ke lebih dalam lagi pembahasan kita di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya kita lanjutkan raut pembahasan kita kembali dengan tema peran figur ayah di keluarga dalam pembentukan representasi ketuhanan pada anak. Dan ini mungkin langsung saja kepada kakak. Jadi mengenai topik yang sebelumnya, jadi setelah benar-benar maksudnya terpikat dengan kutipan dari Ganjar Waran itu ya. Jadi mungkin sebagai mahasiswa sendiri pastinya nggak nampol dong kalau misalnya kita nggak ngecek jurnal-jurnal yang berkaitan sama topik itu. Jadi di sini aku udah baca beberapa gitu. Ada seorang profesor yang namanya Arthur Brooks dari Harvard. Kalau misalnya dia itu menyebutkan kalau ada penelitian di mana ayah itu 40% itu perannya itu besar dalam membentuk spiritualitas anak, di mana nanti spiritualitas itulah yang mencerminkan keseharian anak-anaknya, ahlaknya, di mana dia berperilaku sehari-hari, apapun mungkin hubungannya dengan Tuhan dan manusia gitu ya, hablum minallah dan hablum minannasnya begitu. Selain itu juga ada penelitian dari Ellen Bridge sama Pascal tahun 2016 dalam Journal of Child and Family Studies, di mana kalau misalnya nih religiusitas si ayah itu berhubungan langsung dengan kualitas perkembangan dan pengasuhan spiritual anaknya itu. Terus juga untuk penelitian terakhir dari Catholic tahun 2009, kalau misalnya keterlibatan religius anak itu sangat-sangat berkorelasi gitu dengan perilaku anak yang lebih positif, baik itu mungkin dari usia lebihnya maupun nanti ke depannya, karena memang nilai-nilai spiritual dari itulah yang memang nanti kan bakal dicerminkan di perilaku si anak ketika dia sudah dewasa. Pastinya dimulai dari yang waktu masih kecil. Gitu dari ayahnya. Itu dari Kak Raisa dibantu dari si dalil agama, dalil Al-Quran. Oke. Kalau dari aku sendiri, aku mengambil dalil dari Surah Luqman ayat 13. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Lanjut di surah juga itu dari ayat 13 sampai 17 itu menerangkan bagaimana dialog Luqman terhadap anaknya. Kita lanjut ke ayat 17. Aku highlight di sini, ya bunayya aqimis sholata wa'muru bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmi. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang baik. Dari sini bisa kita melihat bahwa betapa penting dialog
Luqman itu terhadap anaknya, bagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya mengenai tauhid. Di ayat 13 itu bagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya akhlak, terus dari ada tadi mencegah dari yang mungkar. Dan habis itu dari situ tuh kita bisa melihat bahwa oh berarti sepenting itu dialog itu kepada anak, apalagi dari ayah kepada anak kita dari surah ini. Berarti aku mau nambahin sedikit Boleh, ya, boleh, kayak boleh apa? Kak, boleh. Kalau aku sih keingetnya sama kisah Nabi Ibrahim Iya. dengan Nabi Ismail Iya, anaknya. iya. Kayak seperti kita tahu kalau misalnya ada di Al-Quran ya, kalau Iya. misalnya itu Nabi Ibrahim alaihissalam, Iya. beliau itu bermimpi kalau misalnya Allah memerintahkan beliau untuk mengorbankan anaknya Ismail alaihissalam. Iya. Dan dimana yang aku highlight itu dari situ ya, Nabi Ismail alaihissalam itu tuh benar-benar tidak mempertanyakan, tidak mempertanyakan sama sekali kenapa Allah memerintahkan itu. Dia benar-benar menyerahkan diri, dia benar-benar ikhlas dan ridho gitu. Ketika ayahnya memang berniat untuk memenuhi perintah Allah untuk mengorbankan dirinya. Dan itu mungkin bisa kita lihat ya, mana keberhasilan si Nabi Ibrahim alaihissalam ini membangun hubungan sama anak, ataupun mungkin mencerminkan ya, meneladankan gimana sih tauhid pada Allah itu. Keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam itu menurut aku cukup besar ya, karena dari situ aja Nabi Ismail alaihissalam itu benar-benar tidak mempertanyakan, bahkan dia tidak menolak gitu, dia benar-benar langsung menyerahkan dirinya untuk menerima perintah dari Allah itu gitu. Berarti emang di Islam itu sendiri gitu ya, dari Al-Quran ataupun dari kisah-kisah Nabi emang banyak banget ya udah membuktikan seperti apa sih peran ayah itu dalam anak. Ini saya tanya dulu ya Kak, ini kapan waktu yang paling tepat ini bagi ayah untuk memulai menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak? Sebenarnya kalau dari aku sendiri, menurutku malah itu dari sejak di dalam kandungan ya. Kalau dari aku, pembelajaran aku dari PAI ya, PAI itu sendiri kuliah ya. Jadi emang di perut itu, maksudnya di saat anak masih di perut saja itu dia sudah mendengar bagaimana ayah dan ibunya gitu. Dan malah dari situ kita bisa udah mulai menanamkan itu, bagaimana misalnya mendengarkan ayat-ayat atau malah bercerita, itu tuh udah sangat mempengaruhi apa ya, pertumbuhan dia di dalam perut ibunya. Jadi dari situ malah kalau bisa sudah ditanamkan ya tauhid itu tuh dari situ bisa. Dalam Tapi memang kandungan ya. dalam kandungan, tapi memang maksudnya apa ya? Tapi caranya itu mungkin berbeda-beda ya. Maksudnya dari umur segini sampai segini kita masih anak-anak itu masih banyak bertanya, misalnya dari 1 tahun sampai dia masih TK sampai SD, dia masih bertanya-tanya nih, kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus ini, kenapa. Dan itu kita harus menjawab, kita sebagai orang tua itu harus bisa menjawab, sehingga dia nanti tidak ketika dia dewasa itu dia tidak apa ya, tidak bingung, aku tuh kenapa sih aku harus sholat, kenapa aku harus ini. Nah dari situ tuh ada nanti masanya dimana anak itu akan bertanya-tanya, terus dia jadinya oh semakin paham, lalu dia menerapkannya, lalu mungkin dia apa ya, dengan misalnya bergaul lagi dengan teman-temannya, bercampur lagi, terus nanti berubah lagi tentang ketahuan atau ibadahnya, terus nanti kita di situ menguatkan lagi sebagai orang tua. Nah itu tuh dari umurnya saja itu kita sebagai orang tua itu dapat belajar ya pertumbuhan psikologisnya bagaimana, gimana anak itu harus diberitahu tentang apa ya, kayak agama atau ibadah atau ketauhidannya itu, bagaimana cara mengajarkannya itu kita harus belajar juga gitu. Oke, ya itu ya Kak, udah terjawab ya. Ini dampaknya bagi anak ini jika figur ayah kurang hadir ini dalam pendidikan spiritual itu bagaimana itu Kak? Sebenarnya kita bisa ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW ya, seperti yang kita ketahui kalau misalnya ayah ada dari Nabi kita itu memang sudah berpulang bahkan sebelum beliau lahir dunia begitu. Jadi memang peran dari mana dia mendapatkan peran itu gitu. Sebenarnya kalau misalnya dari Nabi Muhammad SAW bisa kita lihat kalau misalnya beliau itu pamannya gitu, dan kakeknya benar-benar memenuhi peran dari ayah itu jadi sebenarnya memang kan dalam Islam kalau misalnya seorang anak meninggal gitu atau gimana, jadi keluarga ayah itu juga sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk membantu membesarkan anak ini. Peran jadi saya bisa dibantu
memang jika tidak ada ya dari ibu saya juga tidak apa-apa gitu Iya, ya. benar ya. Karena memang mungkin ketika dia lahir yang dia ketahui cuma hanya ibunya ada, berarti ya emang pihak yang memiliki otoritas ataupun pihak otoriter di dalam hidupnya itu yang dia ketahui memang ibunya. Jadi memang itu pastinya nanti anak itu akan secara alami ya beradaptasi ya emang dia melihat dari ibunya gitu. Ya, ini mungkin kita jeda kembali ya Kak dengan beberapa iklan kembali. Ini mungkin nggak iklan tapi lagu ini. Biarkan kau yang ingin bertanya-tanya kembali boleh banget ini langsung hubungi ya ke nomor seperti biasanya. Jadi biarkan tahu jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle. Masih kembali lagi bersama Tata dan juga kedua narasumber kita di siang hari ini. Baik, mungkin kita lanjutkan kembali pembahasan kita di siang hari ini. Mungkin untuk kakaknya kembali melanjutkan. Iya karena ini sesi terakhir ya. Iya. Sebelum berakhir mungkin dari kita bakal nambahin refleksi dari pengalaman kita. Boleh, Kepada boleh, ayah boleh sendiri, banget ya. gimana sih peran ayah kita itu terhadap spiritualitas sendiri dari kisah aku. Boleh gimana ya? Kaisa dulu. Dari aku yang paling aku ini ya kayak peran ayah itu di saat ayah mengajarkan sama kita, misalnya kayak aku nih dari lulus SD udah mulai ngerantau ya kan, terus udah sekolah jauh-jauh misalnya gitu kan, terus juga ayah selalu bilang kalau yang paling penting dalam kehidupan itu belajar. Jadi kata ya belajarlah sampai kamu sampai kamu benar-benar liang lahat gitu loh. Maksudnya di situ saya mengajarkan bahwa kamu tuh harus terus menuntut ilmu gitu kan, harus menuntut ilmu. Dan ayah itu bilang bahwa kalau rezeki atau uang itu nanti Allah yang ngurus gitu. Dan di situ tuh berarti dari situ ayah tuh udah mengajarkan bahwa peran Tuhan atau peran Allah itu tuh sebegitu besarnya loh ke kehidupanmu di masa depan gitu. Dan kayak kamu tuh jangan menganggap remeh terhadap Tuhanmu gitu. Jadi dari situ tuh ayah udah menanamkan bahwa Tuhan itu tuh berperan besar itu di dalam kehidupanmu nanti di masa depan. Jadi kamu gak usah takut gitu, dan kamu gak usah kamu jangan meragukan itu semua gitu. Dan dari situ jadi semakin kita ketahuidan itu juga semakin meningkat bahwa ternyata Allah itu dan atau Tuhan itu tuh berpengaruh itu ya di dalam kehidupan. Dari situ aku udah ditanamin dulu kalau dari aku sendiri. Untuk kakaknya? Ayah, mungkin kalau dari aku walaupun kita satu ayah ya pasti orang kakak saudara. Oke. Tapi pasti memang pengalaman itu pasti beda kan ya. Apalagi aku lahir pertama dia kalau dari aku mungkin ya dari aku kecil itu tuh ayah aku tuh udah sering bawa aku ke masjid sama ibu. Jadi mungkin yang kalau aku dengar cerita ya waktu kecil emang sering dibawa ke masjid. Jadi emang yang pertama itu tuh mungkin familiar dulu kali ya. Kalau misalnya ayah sama ibu aku tuh ibadah loh gitu 5 kali dalam sehari gitu. Jadi emang familiar yang pertama dulu. Terus mungkin setelah aku beranjak dewasa ya nilai-nilai seharian yang benar-benar ditanamin gitu. Tapi mungkin kalau misalnya ditanya sekarang paling berkesan itu apa gitu. Jadi aku sama ayah aku dulu itu emang paling sering itu diskusi tentang perintah-perintah Allah gitu. Mungkin misalnya kenapa sih kita disuruh begini, kenapa kita disuruh iya. Jadi dari ayah aku pasti itu dibahas dari sisi akademik maupun memang dari dalil ataupun perintah dari Al-Quran dan hadisnya gitu ya, kayak misalnya puasa gitu kan, kita disuruh berpuasa. Jadi dulu emang ayah aku sempat kasih tahu kalau misalnya emang apa sih kita disuruh puasa selain untuk supaya kita emang sadar ataupun memahami gitu kaum yang kurang beruntung gitu ya, untuk melahirkan simpati gitu kan. Terus juga saat itu dari ayah aku dulu juga emang ngasih tahu kalau misalnya ada penelitian waktu itu yang baru-baru keluar kalau misalnya kalau kita berpuasa itu sel-sel yang rusak itu bakal dimakan sendiri karena nggak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita gitu.
Jadi dari situ tuh sebenarnya yang aku paling tangkep paling ingat itu sampai sekarang ya, kalau misalnya memang kayak tadi yang diajarin sama ayah aku itu tuh, kalau beragama itu memang kita harus logis gitu, maksudnya Iya. masuk ke dalam pikiran kita, kenapa sih kita disuruh ini, kenapa kita disuruh itu, dan itu nggak apa-apa untuk mempertanyakan itu. Gitu. Karena memang kelegaan dalam beragama itu juga perlu ya kan Ada ya. ya, betul. Justru kalau misalnya dari hal yang begitu kayak puasa, oh ternyata secara sains terbukti gitu, Iya. kebaikannya juga ada gitu. Jadi kan hal-hal kayak gitu membuat kita semakin apa ya, keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah semakin meningkat. Karena ternyata emang Allah itu kalau misalnya memerintahkan sesuatu itu nggak ada yang sia gitu loh. Aku sih dari kesimpulan dari itu yang paling aku ingat, kalau misalnya dalam beragama itu ya nggak apa-apa kita mempertanyakan Tanyakan, ya. kenapa gitu. Dan gak apa-apa juga untuk mencari tahu, karena emang kan ya gitu, untuk mencari tahu supaya keimanan kita naik gitu. Dan memang dalam beragama itu kita nggak boleh yang kayak langsung menerima semua ini, jadi emang dari kita sendiri Jadi juga harus cari mencari tahu. tahu. Iya benar. Aku itu suka paling yang spiritual yang Oke. aku dapatin Iya, dari oke. pengalaman pribadi Iya. sama ayah. Ini kan Kak saat ini banyak ya melihat kita konten-konten di media sosial ya yang tidak sesuai dengan nilai agama nih kan. Bagaimana peran ayah ini dalam memberikan pemahaman yang benar ini untuk media sosial ini? Itu sudah Nah, dari aku sendiri misalnya ini mungkin memang bagaimana peran ayah dalam mengawasi gitu Iya, ya, mengawasi media anak media sosial. Menurutku paling penting, yang paling utama ya mungkin karena di sekeliling dari lingkungan itu juga udah kayak dari kecil udah main HP nih, Iya, banyak kan? Iya, banyak sekarang banyak anak-anak banget. yang di bawah umur. Iya, padahal masih di bawah umur ya. Jadi menurutku memang pengawasannya itu harus ketat banget ya. Kalau Iya, menurutku dari perannya ayah itu di situ memang sangat sangat berperan besar. Tetapi mungkin yang aku ini ya paling utama tuh jangan dimarahin atau kayak kita boleh memarahin, tapi mungkin yang pertama itu dikasih tahu dulu aja gitu kan. Perannya itu bagaimana, jadi dikasih tahu pelan-pelan dulu. Kenapa sih aku nggak boleh main HP lama-lama? Eh, apa sih sebenarnya nanti yang akan aku alami kalau aku main HP lama-lama, misalnya apa keburukannya, apa kebaikannya, nanti dikasih tahu ke anak dulu. Apa sih alasan ayah itu untuk kayak jangan main HP-nya ini, jangan konten-konten yang ini ini gitu. ya. Kenapa nggak gitu? Kan nanti dia pasti akan bertanya, kenapa aku nggak boleh kayak gini, kenapa aku nggak gini. Dan itu tuh sebagai peran ayah itu juga di situ memberi apa ya, kayak membuat anak jadi berpikir, oh ternyata konten kayak gini tuh nggak baik loh buat aku kayak gini, ternyata selama ini main HP itu tuh nggak baik loh buat aku kayak gini. Sehingga dia kayak mengerti alasan kenapa ayahnya menyuruh dia untuk berhenti main HP gitu kan. Nah jadi itu menurutku perannya seperti itu ya, dimulai dari situ dulu saja. Dan bagaimana terus kayak nanti lama kelamaan dia pasti bakal sadar gitu loh, bakal sadar sendiri. Kalau dari menurutku tapi kita sebagai peran ayah itu jangan sampai cuman karena anaknya udahlah dia dibilangin nggak ini jadinya berhenti gitu, jangan sampai di situ. Jadi kita tetap harus ngasih tahu, nanti dia lama kelamaan akan paham. Terus kayak gitu. Kalau dari aku kali ya kayak Iya, boleh banget. jadi kalau misalnya dari aku sama respect, kita tahu sama-sama misalnya anak itu peniru ulung. Iya. Jadi sebenarnya anak itu meniru orang tuanya ataupun di sekitarnya. Kalau menurut aku mungkin jauh sebelum kita memberitahukan boundaries dalam sosial media kepada anak, mungkin yang perlu kita tanamkan pertama itu adalah jangan memberikan contoh pada anak untuk bergantung pada kontennya. Kayak jangan bermain handphone ketika ada anak gitu, ataupun mungkin ketika anak ada di rumah diutamain buat quality time, langsung berbicara langsung gitu. Jadi selain kan kalau boundaries ketika udah itu kan paling pasti nanti pas udah agak lebih besar kan ya. Jadi dari kecil itu mungkin bisa kita antisipasi dengan itu nggak memberikan contoh konsep orang kayak aja main HP mulu. Iya benar. Jadi kayak ketergantungan itu sih yang jangan dicontoh dulu. Karena kan kalau misalnya dia dari kecil emang udah nggak ketergantungan, nggak terlalu kepo gitu ya, paling pasti besarnya juga nggak terlalu over lah ya dalam bersosial media. Kali itu sih kalau dari aku. Oke, ini bagaimana ini Kak? Kalau kita kan kayak sebagai kan kadang cewek itu kayak kurang dekat dengan ayah kan. Itu bagaimana sih untuk hubungan antara ayah dan anak jika sebelumnya kurang dekat?
Iya, kan kadang cewek kita kan kurang Iya. dekat saya. Nah, mungkin kalau aku belajar ini kali ya, belajar memaafkan kalau misalnya emang gak ada orang tua yang sempurna gitu. Jadi Iya. emang kalau mau dekat mungkin bisa saya umum kan kalau ya Ah, coba buat deketin diri. diri. Ya, Iya. bukan kayaknya nggak salah deh kalau menurut Teresa. Kalau dari apa sih mungkin kalau dekat ke ayah berarti kan dari dua sisinya ini ya, dari baik dari anak Iya. dari ayahnya itu Iya, harusnya menurutku tuh kayak sama-sama berusaha lah gitu, ada menjaga kayak komunikasi ya. tetap menjaga komunikasi baik dari anaknya maupun Dari dari ayahnya. ayahnya Iya, gitu, meskipun cuma dengan hal-hal kecil, kecil. dengan omongan-omongan yang kayak random gitu, misalnya kayak aku di sini aku hari ini di sini ini gitu, cuman kayak gitu-gitu doang, itu tuh sebenarnya menurutku penting ya, jadi kayak komunikasi kecil-kecilan aja dulu Kayak gitu, interaksi sehari-hari kecil gitu. sehari-hari yang dimana itu tuh kayak akan membangun apa ya, hubungan kita tuh lebih dengan Dekat. ayah kita tuh lebih dekat Dekat. gitu. Baik dari anak